Oke Wimbro, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya ingin membagikan sharing pengalaman ya. Kemarin saya sudah menceritakan bahwa sistem PLTS saya rusak dikarenakan semut yang mengakibatkan short internally dari modul MPPT ya, ePiver. BMS Protect, alhamdulillah baterai aman. Kemudian kapasitor saya aman, MCB-nya trip. Terus kemudian yang rusak MPPT dan juga inverter saya. Oke, sebelum lanjut jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Jadi ini adalah modul inverter yang sudah saya copot dari boxnya. Modulnya seperti ini. Ini tipenya di sini tertulis versi 41 pure sine inverter ya, TO247 20 MOSFET. Jadi kalau kita lihat 1 2 3 4 5, ini ada 2, kemudian di belakang juga ada 2, berarti total ada 20 MOSFET. Ini digunakan EGS 002 di sini sebagai modul PWM-nya. Kemudian di sini baterai minus, baterai plus. Ini untuk output dari AC-nya ya, output AC-nya. Oke, saya disclaimer dulu, bukan bukan yang jago elektro. Cuma saya di sini gara-gara kasus seperti ini saya jadi harus belajar elektro. Oke, mari kita coba menentukan. Biasanya kalau saya memperbaiki sesuatu ya, saya biasanya melihat komponen yang paling cepat rusak antara IC, transistor, atau MOSFET. Itu aja. Kalau itu sudah nggak bisa, berarti saya lepas tangan. Nah, di sini di inverter ini saya juga berlakukan sama seperti itu. Jadi saya akan cek semua MOSFET-nya berdasarkan otodidak saya, dan saya lihat di beberapa referensi di YouTube cara ngecek MOSFET. Saya menggunakan ini ya, multitester dari Zotac ZT-QB4. Ini yang saya punya sekarang, tapi mempunyai kelemahan ya. Ini tang ampernya tang ampere AC, jadi tidak bisa ngukur arus DC. But it's okay lah, selama ini saya pakai ini nggak ada masalah. Oke, mari kita hidupkan. Jadi ini ada baterai minus, baterai plus ya. Jadi baterai minus, ini MOSFET-nya baterai minus, ini MOSFET-nya baterai plus. Kalau dilihat seperti itu. Nah, di MOSFET yang baterai minus kita harus cek satu persatu itu masing-masing MOSFET-nya ya. Jadi ini karena minus, jadi ini saya pasang di groundingnya dengan probe yang positif. Oh ya, sebelumnya saya menggunakan mode dioda ya, mode dioda. Terus kemudian saya cek satu-satu nilainya. Di sini yang baterai minus saya cek di pin yang tengah masing-masing MOSFET. Iya, itu nilainya 946. Oke, ini MOSFET pertama. Oh sorry, yang tengah itu ini, yang tengah 382 ya. Kemudian MOSFET kedua sama 382, MOSFET ketiga sama, MOSFET keempat sama 382, MOSFET kelima sama 382. Nah, biasanya pairingannya itu ini dengan yang bawahnya. Yang bawah juga saya coba cek. Ini kalau yang ini saya cek di pin yang ketiga ya. Nah, itu nilainya 382. Terus kemudian ini yang pertama, yang kedua yang ini sama 382. Kemudian mana ya? Ini 382, ini
sama 382, ini 382 juga ya, 382 381. Jadi MOSFET bagian ini itu aman ya, MOSFET bagian ini itu aman. Terus kemudian kita masuk ke MOSFET yang bagian yang ini sebelahnya. Kita ulangin lagi di sini, kita cek pin yang tengah ya, ini ya, ini ada short ya, ada short. Ini saya mesti cari shortnya di mana. Saya mulai dari paling kiri dulu, jadi saya cek yang pin yang paling kiri masing-masing MOSFET ya. Kalau dilihat dari tulisannya ini menghadap ke saya, tulisan out trafo out 2 itu menghadap ke saya ya. Terus kemudian ini sisi baterai minus, ini sisi baterai plusnya yang di bawah. Probe-nya saya taruh di sini, kemudian masing-masing saya cek di paling kiri kalau dari sisi saya, itu di 483, yang ini 484, masih oke lah. 484, 483, kemudian ini, nah ini 417, yang MOSFET yang ini 417, kita harus tandai ini nilainya 417, kemungkinan ini adalah MOSFET yang rusak. Oke, sekarang yang bawahnya ini saya pakai yang pin yang kanan ya, MOSFET pin yang kanan, paling kanan. Ini 24,8, kemudian ini 24,8, 24,8, nah ini 23,6, nah ini 19,0. Biasanya sebelahnya kalau misalkan rusak, sebelahnya kena impact dari nilainya sih. Jadi tebakan saya dua MOSFET ini yang atas dan yang bawah itu rusak, dua MOSFET ini. Jadi kalau dilihat ini dia MOSFET yang ini ya, MOSFET yang ini dan juga MOSFET yang ini itu rusak. Dua ini harus dicabut. Nah, di rumah saya cuma punya solder rumahan ya, 60 atau 40 watt, saya lupa. Cuma solder rumahan, ini kurang maksimal untuk cabut MOSFET ya. Ini saya sudah coba cabut, cuma belum berhasil karena timahnya sangat tebal sekali. Padahal saya sudah pakai penyedot timah, masih tidak bisa juga. Jadi saya harus menggunakan solder yang 100 watt ke atas, entah itu 100 watt atau 150 atau 200 watt gitu. Itu aja sharingan dari saya. Semoga ini ketika saya ganti tidak ada short lagi, karena problemnya saya itu adalah baterai positif dengan baterai minus itu short. Nah, itu dia. Harusnya tidak boleh short ya, karena ini arus DC. Nah, itu short dia. Kalau short tadi di bagian yang sebelah sini short, jadi harusnya MOSFET itu adalah dioda. Jadi ini harus diperbaiki sisi yang ini. Tebakan ya, ini baru tebakan saya. Correct me if I'm wrong. Silakan komentar di bawah jika teman-teman punya metode ataupun saya melakukan kesalahan. Tapi mudah-mudahan ini dua ini adalah tebakan saya MOSFET yang rusak. Jadi mostly kerusakan di inverter tuh kebanyakan di MOSFET sih. Itu nanti saya cabut setelah ada soldernya, nanti saya ganti. Sepertinya saya perlu nyetok MOSFET ya. Di sini tipe MOSFET-nya saya lihat di HY5208W. HY5208W ini ya. Sepertinya harganya kurang lebih di angka 50 atau 60 ribu satunya. Jadi kalau benerin sendiri, iya, kalau misalkan memang MOSFET-nya aja yang rusak sekitar 100 ribuan.
modalnya untuk mengganti spare part ini. Mudah-mudahan nggak ada lagi yang rusak, cuma itu saja. Seperti yang lainnya masih oke. Mari kita coba lihat nanti setelah saya perbaiki MOSFET-nya. Itu aja sharingan pengalaman dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat ya. Dan juga tetap dukung channel saya dengan cara klik like, share, comment, and subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Terima kasih, dan akhir kata dari saya, wassalam, enjoy your life.